saya Rista Melvin dengan NIM 2260 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi remaja, penyebab, dampak, ciri-ciri, dan cara mengatasi dari kecanduan pornografi. Alasan saya memilih topik ini karena masalah ini perlu dibahas dan diselesaikan, mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030, yaitu peningkatan usia produktif sekitar 180 juta orang remaja adalah tulang punggung bangsa yang akan menjadi masa depan untuk negara Indonesia. Tujuan lainnya saya membahas topik ini karena agar menyadarkan masyarakat atas masalah tentang kecanduan pornografi, yang mana itu adalah masalah sosial yang sangat banyak di negara Indonesia. Apa itu masa remaja? Masa remaja juga disebutkan masa gejolak karena terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, perubahan emosi dan intelektual dari sebab akibat dari konkret ke abstrak. Masa ini juga disebut sebagai masa labil karena mereka bukan lagi anak-anak dan belum juga bisa disebutkan dewasa. Klasifikasi remaja terbagi dalam 3 fase. Yang pertama ada awal, pertengahan, dan akhir. Saat ini saya akan membahas tentang fase awal dan fase akhir. Fase remaja awal. Fase remaja awal ini rentang usianya yaitu 10 sampai 13 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mengalami tahap awal pubertas dan mulai tumbuh lebih cepat. Baik anak laki-laki maupun perempuan mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan dan peningkatan dalam minat seksual. Tidak hanya itu, pertumbuhan tubuh juga turut menjadi perhatian remaja juga. Misalnya seperti gambar ini. Pada fase ini, remaja berada pada masa pencarian jati diri dan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai suatu hal, bisa hal baik maupun hal buruk. Contoh hal baiknya itu tentang keagamaan, dan contoh buruknya itu adalah pornografi. Perubahan-perubahan fisik dan pola pikir remaja membuat orang tua menjadi cemas dan khawatir, terutama jika tidak tahu mana yang normal dan mana yang tidak. Fase remaja akhir atau dewasa muda. Rentang usia fase ini yaitu 18 sampai 24 tahun. Pada fase ini umumnya fisik remaja sudah berkembang hingga maksimal. Tidak hanya itu, kemampuan berpikir mereka sudah jauh lebih matang daripada remaja menengah dan awal. Mereka telah mampu untuk menentukan pilihan dan mendiskusikan sesuatu atau berbagi cerita kepada orang yang mereka inginkan. Mereka juga lebih fokus untuk mewujudkan cita-cita yang direncanakan, sekaligus mampu membuat keputusan berdasarkan harapan cita-cita, seperti tugas sekolah atau hal-hal yang mendukung terwujudnya cita-cita mereka. Sehingga dalam hubungan persahabatan, percintaan, dan keluargaan telah lebih stabil. Pada kedua fase ini, perubahan yang sangat menonjol pada remaja yaitu kejadian peningkatan minat motivasi terhadap seksualitas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik, terutama pada organ-organ seksual, hormon-hormon seksual yang mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat cepat. Contohnya itu seperti internet, Google, YouTube, dan media-media sosial lainnya. Sehingga mereka menjadi mudah untuk mengakses konten-konten yang bersifat pornografi. Dampak positif dari perkembangan teknologi memang banyak, tetapi dampak negatif dari perkembangan teknologi salah satunya adalah ini, yaitu kecanduan pornografi. Ditambah lagi dengan banyaknya iklan yang menampilkan pakaian yang tidak senonoh, acara-acara televisi yang secara terang-terangan berbicara tentang konten dewasa di hadapan publik. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari kecanduan pornografi, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang tidak baik. Yang ketiga, tekanan psikologi yang dialami remaja. Contohnya, ketika orang tua bertengkar, si anak memilih kabur dan mencoba melampiaskannya dan mencoba menghibur diri pada keadaan saat itu dengan cara menonton pornografi. Selanjutnya, gagal dalam studi atau pendidikan. Karena hal ini, waktu menjadi senggang dan waktu mereka menjadi kosong sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk melakukan pornografi. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi modern. Selanjutnya, rasa penasaran eksplorasi, apalagi yang berhubungan dengan seksual. Lalu, faktor budaya dan media. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pendidikan seksual yang sehat. Pada kecanduan pornografi pasti terdapat ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu
Yang pertama adalah sering tampak gugup apabila ada orang yang mengajaknya berkomunikasi. Yang kedua malas. Yang ketiga senang menyendiri terutama di dalam kamarnya. Yang keempat enggan lepas dari gadget atau handphone. Yang kelima cemas rahasianya itu terbongkar. Yang keenam sulit bersosialisasi dengan keluarga maupun teman-temannya. Yang ketujuh pikiran kacau karena selalu tertarik pada konten-konten seksual. Dan yang terakhir yaitu pelupa dan sulit untuk berkonsentrasi. Pada ciri-ciri di atas, Randall, FHD, PhD, pakar penanganan adiksi pornografi memberikan beberapa cara untuk mendeteksi anak atau remaja itu terkena pornografi atau teradiksi pornografi. Yang pertama adalah melihat catatan histori di komputer. Yang kedua, orang tua dapat menggunakan teknik yang disebut tinta tumpah. Dan yang terakhir adalah minta anak untuk mengabarkan dirinya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Remaja yang kecanduan menonton pornografi mengalami kerusakan sel-sel otak bagian depan yang fungsinya itu sebagai pusat decision making dan analisis. Menonton pornografi, baik itu yang berupa film atau video, dapat mempengaruhi sifat dan perilaku remaja apabila dalam dirinya itu terdapat dorongan untuk menyaksikan dan meniru apa yang dilihatnya, sehingga mengakibatkan remaja untuk sulit berkonsentrasi dalam belajar, sehingga hasil belajar dan prestasinya itu menurun. Akibat dari menonton pornografi sehingga kecanduan itu sangat banyak. Contohnya yang pertama ada gangguan kesehatan mental, yang kedua ada perkembangan seksual yang tidak sehat, yang ketiga ada penurunannya prestasi akademis, yang keempat gangguan hubungan sosial, pertumbuhan citra tubuh yang negatif, pemahaman yang tidak seimbang tentang seksualitas, dan yang terakhir kesulitan untuk mengembangkan hubungan yang sehat. Pada kecanduan pornografi pasti terdapat cara untuk mengatasinya. Cara mengatasinya itu yang pertama adalah komunikasi terbuka, yang mana bicarakan secara terbuka dengan remaja tersebut mengenai kekhawatiran Anda. Dan yang kedua yaitu pendidikan seksual yang sehat, yang mana Anda harus menjelaskan tentang perbedaan seks yang sehat dan perilaku yang pornografi. Yang ketiga, filter internet dan pengawasan, yang mana pasang filter internet itu harus dalam pengawasan untuk melindungi remaja dari konten-konten pornografi, dan juga atur pembatasan waktu penggunaan internet. Tidak hanya itu, konseling atau terapi yang berpengalaman dalam masalah kecanduan, pendidikan diri, dan kesadaran, yaitu dengan cara ajarkan remaja tentang dampak negatif pornografi pada hubungan citra tubuh dan pandangan mereka terhadap seks. Yang keenam, model perilaku positif. Tunjukkan contoh perilaku positif terkait seksualitas dan hubungan yang sehat. Yang kedelapan, melibatkan keluarga, yang mana melibatkan keluarga ini terdapat proses perbaikan mereka sendiri, sehingga mendukung keluarga yang positif. Ada beberapa jurnal yang menjelaskan tentang masalah pornografi. Salah satu jurnal yang menjelaskan pornografi tersebut dengan judul Pornografi pada Kalangan Remaja, yang mana bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak kecanduan pornografi. Dan hasil dari penelitian itu adalah bahwa remaja yang kecanduan pornografi memiliki hambatan dan kognisi dari kehidupan sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kecanduan pornografi pada remaja itu tuh memiliki dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal atau diri sendiri, dan faktor yang kedua yaitu eksternal, yaitu masyarakat, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Dari isi video di atas, penting untuk diketahui bahwa setiap remaja itu situasinya unik dan dampak kecanduan pornografinya pun juga bervariasi. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal itu mengalami kesulitan terkait kecanduan pornografi, disarankan untuk mencari bantuan profesional seperti konselor, psikolog, atau terapis yang dapat memberikan dukungan dan panduan yang diperlukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kejanggalan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Arista Melvin, mohon undur diri.